Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Basar Maringan Hutauruk STMM, dosen tetap di Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Untuk kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu yang diberikan oleh Prodi Manajemen, yaitu Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini akan membahas tentang satu, konsep pemasaran, dua, strategi pemasaran dan segmentasi, targeting and positioning atau disingkat dengan STP. Tiga, lingkungan makro dan mikro. Empat, pasar konsumen dan bisnis. Lima, bauran pemasaran. Enam, tanggung jawab sosial dan etika pemasaran. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yang di sini saya singkat dengan CPL. CPL 1 mampu menguasai konsep dan pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global dalam pemecahan masalah. CPL 3 mampu mengidentifikasi, menganalisis peluang bisnis, menciptakan ide bisnis, serta menyelesaikan tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknik dalam manajemen dan bisnis. CPL 4 mampu menyusun strategi korporasi maupun strategi operasional pada berbagai tipe organisasi. CPL 11 mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan etika bisnis, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Jadi, kalau ini dikembangkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah CPMK 1 mampu menjelaskan dan menganalisis konsep pemasaran untuk memecahkan masalah pemasaran. CPMK 2 mampu mengidentifikasi peluang pasar, merancang segmentasi, targeting, positioning atau yang disingkat dengan STP, serta mengembangkan strategi pemasaran berbasis teknologi untuk menciptakan nilai tambah. CPMK 3 mampu menyusun dan mengintegrasikan bauran pemasaran secara inovatif untuk mendukung strategi korporasi dan operasional organisasi dengan menekankan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika pasar. CPMK 5 mampu mengevaluasi praktek pemasaran dari perspektif etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan serta memberikan rekomendasi strategis yang praktek bisnis beretika di era industri 5.0. Kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu secara daring dan secara luring. Media pembelajaran menggunakan sistem akademik Sevina dan Edlink, di mana tugas dan informasi tentang sub-sub yang akan dibahas atau bab-bab yang akan dibahas ada di Edlink. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan yang terdiri atas 14 kali penyampaian materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester.
Berikut ini video pembelajaran di kelas mata kuliah manajemen pemasaran. Mari kita menyimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, minggu lalu pertemuan keempat, yaitu tentang pasar konsumen dan bisnis. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi tidak perlu kita urai lagi ya, kita bahas lagi di sini. Saat ini kita akan masuk ke materi pertemuan kelima, yaitu strategi pemasaran. Tapi di sini saya akan membahas di segmentasi dan targeting saja. Untuk positioning itu nanti di pertemuan berikutnya. Ya, jadi materi ini karena cukup luas, jadi dibagi dua pertemuan atau dua sesi ya, seperti itu ya. Jelas sekali saya rasa ya. Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita lihat untuk topik pertamanya ya. Apa itu STP ya, singkatan ya. S-nya segmentasi, T-nya targeting, P-nya positioningnya. Nah, di sini kita akan melihat segmentasi dulu ya. Segmentasi pasar. Yaitu mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi di situ ada kata karakteristik ya. Makna karakteristik berarti ada ciri-ciri tertentu gitulah ya, yang nanti akan direspon oleh pasar itu. Ya seperti itu. Nah di segmentasi ini, jadi kita masih bicara segmentasi pasar dulu ya. Nah kita harus tahu, kenapa sih segmentasi itu penting gitu ya. Nah karena sebelum kita masuk ke targeting, maka kita harus menganalisis segmentasi dulu ya. Di sini tahap di mana pasar secara keseluruhan dikelompokkan menjadi berbagai segmen yang memiliki persamaan dalam hal, nah ini perlu digarisbawahi ya, perilaku. Perilaku siapa? Konsumen ya, pastinya konsumen. Karakteristik, udah ada perilaku, ada karakteristik. Karakteristiknya nanti bisa ke produknya mungkin ya. Keinginan konsumennya kan, maupun kebutuhan terhadap satu produk atau jasa. Jadi tujuannya itu dia menjadi arah strategis bagi perusahaan dalam menjalani aktivitas pemasaran, terutama untuk memenuhi kepuasan dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Ya, itu poinnya ya dari tujuan segmentasi pasar ya. Dilanjutkan lagi. Nah ini kriteria segmentasi yang efektif. Kurang lebihnya di sini ada beberapa sebenarnya. Diambil 4 saja oleh saya ya. Artinya bisa lebih sebenarnya. Yang pertama kita lihat nih, agar segmentasi menghasilkan yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti, 4 kriteria berikutnya harus terpenuhi ya. Yang pertama, substansial. Segmen harus cukup besar, luas, dan penting agar memiliki potensi keuntungan yang layak. Yang kedua, measurable. Perilaku dan karakteristik konsumen dapat diamati dan diukur secara spesifik. Yang ketiga, accessible. Segmen dapat dijangkau dan mudah dipahami secara terpusat oleh perusahaan. Yang keempat, differentiable. Setiap segmen dapat dibedakan secara jelas berdasarkan nilai dan karakteristiknya. Nah, 4 kriteria ini penting untuk bisa perusahaan memenangkan pasar dari pesaingnya tentunya ya. Jadi sebagai seorang pemasar, dia harus memahami ini. Seperti itulah maknanya. Oke, dilanjut lagi aja. Apa manfaat dari segmentasi pasar itu? Nah, ini penting kita tahu ya.
Pertama, identifikasi produk. Ya, kita mengidentifikasi pengambilan produk yang sesuai kebutuhan konsumen. Nah, ini penting ya, identifikasi produk. Misalnya begini, produk lokal apa ya yang banyak diminati di suatu kota atau di suatu tempat gitu ya, sehingga produk yang ditawarkan itu menjadi pilihan dari konsumen tersebut. Nah, ini perlu ya identifikasi produk. Kalau kita bicara kesukaan, pasti banyak orang yang suka apa saja kan. Nah, kurang lebih seperti itulah ya dengan identifikasi produk ini. Kemudian desain pemasaran. Membantu merancang strategi pemasaran yang tepat untuk produk yang diciptakan. Desain pemasaran ini juga ini sangat penting ya, bagian dari circle circle produk ya. Kadang ada nanti produk jenuh itu ya, circle-nya udah jenuh, oh desainnya yang dirubah sehingga jadi menarik lagi ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini perlu evaluasi nantinya pastinya kan. Kemudian alokasi sumber daya, memberikan petunjuk dalam menentukan alokasi sumber daya masalah secara efisien. Nah, ini jadi bisa dialokasikan sumber daya itu di mana saja sehingga biaya nggak terlalu besar, gitulah ya maknanya. Fokus target, membantu perusahaan fokus pada satu kelompok target agar penyesuaian tidak terlalu luas. Ya, jadi perusahaan itu sebelum dia memasarkan produknya ya, maka dia harus tahu dulu nih segmentasi pasarnya, manfaat itu apa. Nah, empat poin ini penting ya untuk patokan supaya perusahaan bisa berkembang ya, bisa hidup lah, istilahnya begitu ya. Dan dia bisa bersaing dengan kompetitor yang sejenis ya, yang sama. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke targeting ya. Setelah tadi kita sudah memahami segmentasi pasar, udah kita kelompok-kelompokkan, baru kita masuk ke targeting. Jadi targeting itu setelah segmennya sudah kita kelompok-kelompokin ya, seperti itu. Nah, apa itu targeting? Nah, di sini udah dibuatkan ya. Targeting adalah proses memilih sekelompok konsumen dengan karakteristik tertentu yang menjadi sasaran utama dalam pemasaran suatu produk atau layanan ya. Nah, kita tahu Kotler ya dan Armstrong ya. Ini Bapak marketing ya, Bapak pemasaran ya. Nah, dia mengatakan begini, sekumpulan pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk melayaninya. Kita bicara pelayanan jasa lah misalnya. Dulu ada namanya Uber. Pernah dengar ya? Tapi sekarang sudah hilang ya di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Kan begitu pertanyaannya. Nah, itu karena dia kalah bersaing ya dalam targetingnya, target pasarnya. Benar ya? Dari segi apa kalahnya? Nah, itulah yang harus dievaluasi. Dari segi harga kah? Dari segi tepat waktu ya dalam penjemputan misalnya dan seterusnya. Nah, ini penting ya supaya perusahaan tetap hidup ya, nah, dan berkembang ya, pastinya begitu. Cuma banyak sih yang terjadi seperti ini ya. Dulu ada juga perusahaan namanya Sony. Tahu Sony? Dulu ada di Indonesia ya.
di kawasan MM 2100. Tapi sekarang tidak ada lagi. Itu apakah dia kalah bersaing saat itu? Karena kita tahu di era itu Sony benar-benar menguasai pasar elektronik ya. Apa penjelasannya? Mungkin bisa aja sebuah regulasi membuat perusahaan juga menjadi pesimis ya untuk mengembangkan usahanya di sebuah negara. Jadi apa artinya? Artinya targeting itu juga harus menganalisa dari segi demografi dan seterusnya ya. Termasuk regulasi pemerintah juga bisa mempengaruhi itu semua. Ya, salah regulasi ya itu bisa berakibat mungkin seperti itu. Nah ini pentingnya kebijakan-kebijakan ini. Sekarang ada istilah mobil listrik, tahu ya? Supaya mobil listrik bisa eksis, pemerintah buat regulasi ya. Regulasi dari segi pajak kalau nggak salah, kebijakan pajak kendaraan. Coba bandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Pasti lebih murah pajak kendaraan mobil listrik. Supaya apa? Supaya konsumen didorong untuk membeli itu. Nah ini regulasi namanya. Jadi regulasi pemerintah ini juga mendorong untuk tumbuhnya sebuah usaha perusahaan ya. Akhirnya ya seperti itu. Jadi semua itu memang harus perlu diperhatikan ya. Jadi nggak boleh hanya berfokus kepada konsumennya ya kan? Atau demografinya, misalnya usia. Ini nggak bisa juga. Jadi semua saling terkait, ya seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini 4 jenis target pasar ya. Ditinjau dari demografis, bicara usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Ditinjau dari geografis, lokasi konsumen ya, kota, wilayah, atau negara tertentu. Ditinjau dari psikografis, gaya hidup, nilai, minat, dan sikap konsumen. Tinjau dari perilaku, kebiasaan membeli, loyalitas merek, dan cara penggunaan produk. Jenis target pasar ini nanti akan melahirkan 3 jenis itu. Ya, artinya strategi pasar yang tidak dibeda-bedakan. Ya kan? Kemudian ada strategi pasar yang dibeda-bedakan. Kemudian ada yang terpusat. Sebenarnya dari 4 jenis target ini dikembangkan akhirnya. Seperti itu. Jadi dia mempelajari demografis, geografis, psikologis, sama perilaku. Nah, ini penting bagi seorang pemasar. Nah, jadi teman-teman mahasiswa, ya, kalau nanti punya hobi sebagai pemasar, ya, nah kembangkanlah, ya, 4 jenis target pasar ini. Mau di mana pasar itu kita buat, gitulah kurang lebih, ya kan? Kalau kita bicara usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, mungkin ini kaitan ke jenis produk-produk yang mungkin langsung tepat ya ke sasarannya. Kira-kira usia 10 tahun sampai 20, kira-kira gitu ya. Nanti 20 adik di kelompok-kelompokin. Ini cocok nggak dengan produk seperti ini? Ya, kira-kira gitu. Ya kan? Kalau kita melihat lokasi konsumennya, di hutan, di kota, kan? Ibarat gitu. Pasti berbeda. Ya, di desa, di kota, nah terus di mana lagi? Di gunung, nah masih beda. Nggak bisa dipukul rata kan? Nah intinya begitu. Nah kalau dilihat dari gaya hidup ini juga, ya gaya hidup itu berarti dia sudah punya apa namanya penghasilan yang besar ya. Jadi dia udah berbeda lah ya dari yang di desa misalnya ya. Kalau dia dari kebiasaan membeli, kualitas merek dan cara penggunaan produk, ya berarti perilakunya.
Contoh misalnya, dia nggak mau beli selain mereknya, apa namanya, iPhone misalnya. Ya kan? Saya HP maunya iPhone. Biarpun Samsung buat promosi sebesar-besar mungkin ya, besar-besaran maksudnya ya, karena dia sudah loyal sama brand itu, dia nggak goyah, ya kan? Nah ini menyangkut gaya hidup juga sebenarnya, ya. Jadi mau menunjukkan kualitas hidupnya kan gitu ya. Kalau kita masih pakai HP ya Android dibanding apa iPhone ya, pasti akan terlihat di situ perbedaan gaya hidup lah, katakan seperti itu ya, benar ya, kurang lebih seperti itu. Nah kita lanjutkan lagi. Nah cara menentukan target pasar. Nah inilah kunci dari target pasar ya, targeting. Kita analisis produknya. Berarti di situ ada apa namanya? Ada survei lah katakan gitu ya. Untuk menganalisis, kita mengumpulin data kan gitu ya. Untuk menganalisis produk. Lalu riset pasar. Kita langsung turun ya pasar. Baru segmentasinya. Di mana ini posisi pasar ini? Ya kan? Kemudian konsumen idealnya. Lalu diuji dan dievaluasi. Nah inilah cara menentukan target pasar ya. Proses ini memastikan bahwa target pasar yang dipilih benar-benar relevan, dapat dijangkau dan memiliki potensi konversi yang tinggi. Nah itu poinnya nih. Dilanjutkan lagi. Nah, apa manfaat menentukan target pasar? Inilah manfaatnya ya. Pertama, ada efisiensi pemasaran. Berarti ada penghematan waktu di situ ya. Penghematan biaya dengan berfokus pada konsumen yang paling relevan. Kemudian pesan yang lebih relevan. Menciptakan komunikasi pemasaran yang personal dan sesuai kebutuhan pelanggan. Meningkatkan konversi, memahami kebutuhan konsumen, meningkatkan peluang penjualan secara signifikan. Keunggulan kompetitif, memanfaatkan segmen yang belum dijangkau pesaing untuk menciptakan peluang baru. Nah inilah manfaat menentukan target pasar ya. Dulu Aqua itu dianggap sebuah produk aneh. Tahun berapa ya, mungkin belum lahir kalian ya. Kenapa aneh? Karena air dijual hampir bisa dikatakan lebih mahal dari bahan bakar saat itu. Tapi sekarang, coba lihat. Bermunculan semua pesaing-pesaingnya kan. Bahkan menjadi gaya hidup. Air dalam kemasan ini kan, atau air dalam botol. Aneh kan? Tapi itu makan waktu berapa puluh tahun kan prosesnya. Enggak saat itu. Nah itulah bisa menciptakan peluang baru. Luar biasa ya. Semua sekarang hampir brand itu ada kuah-kuahnya ya. B kuah, S kuah kan gitu-gitu kan. Karena ada kuah ya. Jadi A sampai Z lah ya. Z kuah terakhir ya. Nah itu. Inilah luar biasanya kalau kita bisa menentukan target pasar tadi ya. Yang berikutnya, kita lihat apa itu? Strategi sasaran. Ya, 3 strategi sasaran target. Nah, ini dia yang saya maksud. Undifferentiated marketing, ya. Mass marketing, no segmentation, one message for all ya. Jadi di undifferentiated marketing ini pemasar itu apa? Tidak membeda-bedakan ya. Nah, apa aja, siapa saja gitulah konsumennya. Bisa gitu.
Paham ya maksud? Paham. Nah, tidak dibeda-bedakan ya. Kemudian differentiated marketing. Ya. Nah, ini baru apa berarti ini? Gimana? Kurang keras? Berarti dia pilih target apa, pilih target pasar. Nah, betul. Berarti dibedakan. Ya. Ya, seperti itu. Lalu concentrated marketing. Focus on one niche segment, deep specialization. Apa artinya? Ya. Berarti fokus pada satu segmen. Mengidentifikasi produk yang memenuhi kebutuhan spesifik konsumen tertentu. Nah, ini biasanya udah tergolong orang yang berpenghasilan menengah ke atas, betul ya, tuh benar sekali. Nah, disinilah guna dari analisis strategi pemasaran tadi yang dituangkan dalam segmentasi, ya, targeting. Sementara positioning kita tidak jelaskan di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini pembahasan materi pertemuan kelima hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya perkenalkan Ya. nama saya Konita Rifda Greni. Konita ya. Nani 1122 Ya. 9788. Bapak saya izin bertanya tentang Ya. Ini Pak, segmentasi. Mm-mm. Kan kayak sebelumnya Bapak itu sudah menjelaskan ya segmentasi itu apa. Gitu. Mm-mm. Di sini saya ingin bertanya Pak. Nah, di dalam dunia bisnis itu ya Pak, memahami pasar itu kan bukan cuma soal menjual produk ya Pak, tapi dia juga soal mengenali siapa yang benar-benar bentuk produk tersebut ya Pak. Nah, salah satu langkah paling krusial sebelum menyusun strategi pemasaran itu ini ya Pak, biar mulus itu kan harus ini ya Pak, tahu segmentasinya apa aja gitu ya Pak. Nah, jadi pertanyaannya itu apa yang terjadi apabila perusahaan itu salah dalam mengidentifikasi segmen pasar? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, itu tadi. Kalau perusahaan salah mengidentifikasi segmentasi pasar, pasti apa yang terbenak di pikiran kalian? Berarti gagalnya sebuah perusahaan ya dalam memasarkan produknya. Pasti ke sana. Nah, disitulah guna memahami STP tadi ya. Jadi lebih ke sana jadinya. Saya rasa jelas sekali, Monika. Ya, perusahaan bisa gagal. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, dilanjut pertanyaan kedua ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Suci Fatima Rizali dengan Suci. 11221035. Pertanyaan Pak, bagaimana cara menentukan target pasar yang akan dituju? Ya, cara menentukan target pasar berdasarkan 3 strategi sasaran ini. Kita mau yang concentrate marketing, differentiated marketing, atau undifferentiated marketing. Nah, dari sinilah sebenarnya. Nah, bagaimana untuk menyimpulkan supaya kita bisa menentukannya? Berarti kita butuh evaluasi dan analisis pasar. Berarti butuh banyak data ya, sumber data untuk dianalisis. Itu menurut saya. Cukup jelas? Suci. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya? Oke, kalau gitu terima kasih di dalam kesempatan pertemuan kelima ini ya. Sampai di sini saja saya rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.